Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang perancangan filter digital menggunakan Infinite Impulse Response. Infinite Impulse Response artinya transfer function yang kita gunakan memiliki impulse response atau memiliki sinyal impulse yang tak hingga. Contoh, ini adalah sebuah impulse response yang mempunyai jumlah impulsnya itu tak hingga dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Berbeda dengan finite impulse response, kita lihat ini adalah contoh transfer function di mana impulse responnya terbatas jumlahnya. Itu. Kemudian metode atau transformasi yang kita gunakan, teknik transformasi yang kita gunakan, kita mengakomodasi domain S dan domain Z. Mengapa domain S dan domain Z? Domain S adalah sebuah domain dalam waktu kontinu, sedangkan domain Z merupakan sinyal ya dalam waktu diskrit. Hubungannya antara domain S dan domain Z berdasarkan persamaan 8.62 atau yang bisa dikenal dengan bilinear transform. Persamaan ini kita bisa gunakan untuk mentransformasi S ke Z ataupun Z ke S. Misalkan dari dari domain S, maka kita tinggal mensubstitusikan persamaan ini 2 min TS kali Z min 1 dibagi Z plus 1 ke dalam sebuah fungsi domain S. Ya. Nah, contohnya adalah persamaan 8.63. Kita lihat bahwa sebelah kanan adalah transfer function dalam domain S, kemudian sebelah kiri adalah transfer function dalam domain Z. Di sini kita ingin mentransformasikan dari domain S ke domain Z dengan melakukan substitusi variabel S-nya, di mana variabel S-nya diganti menjadi Z min 1 dibagi Z plus 2. Di sini ada variabel TS, sampling. Menandakan kita bisa asumsikan TS itu sama dengan 2. Sebenarnya TS itu sebuah variabel yang mendeskripsikan bagaimana sebuah sinyal waktu kontinu itu di sampling berdasarkan periode tertentu. Di sini kita gunakan, misalkan kita asumsikan menggunakan 2. Apakah sampling yang lain boleh, misalkan 3, 4, 5, boleh saja, asalkan kita konsisten ke depannya ya. Berarti di sini kalau misalkan 4 samplingnya, berarti di sini nanti 1/2 ya. 1/2 kali sekian. Begitu pula ketika kita ingin membalikkan dari domain S ke domain Z. Oke, langkah selanjutnya kita perlu tahu bahwa domain S sendiri adalah merupakan komponen kompleks antara real, sigma real, dan komponen imajiner omega J atau J omega. Adapun variabel Z merupakan koordinat polar karena R-nya ini merupakan magnitude dan theta di sini adalah fasanya. R kalau kita substitusikan bahwa R itu sama dengan komponen real ya, dan komponen imajinernya yang dikuadratkan kemudian diakarkan. Kita bisa merujuk pada ini, maka kita pun bisa mendapatkan nilai fasanya adalah menjadi inverse tangen dari omega per 1 plus sigma ditambah inverse tangen omega plus 1 min sigma. Oke. Ini adalah deskripsi untuk tiap nilai R-nya.
Namun dari halaman ini satu hal yang ingin ditekankan bahwa sebuah transfer function dalam domain S apabila dikategorikan sebagai stabil dan kausal, maka transfer function dalam domain Z pun pasti stabil dan kausal. Intinya itu. Oke, langkah selanjutnya, sebelumnya ini adalah ilustrasi penggambaran area konvergensi yang ditandai dengan warna silver, gray, ya, ini silver atau abu-abu dalam domain S, dan penggambarannya dalam domain Z. Ini menjadi sebuah lingkaran area di luar lingkaran daerah konvergensinya. Oke, ini adalah korelasi antara di sini omega berarti dalam domain frekuensi, ini adalah radiansnya dalam domain Z-nya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan frekuensi cut-off-nya. Frekuensi cut-off di mana menandakan range kerja, daerah kerja sebuah filter, ya. Omega sendiri sama dengan merupakan tangan dari big omega bagi 2, ya. Nah, big omega ini yang menunjukkan dari frekuensi cut-off-nya dibagi 2. Kita akan menggunakan persamaan ini untuk merancang frekuensi cut-off-nya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke sebuah contoh. Misalkan di sini disebutkan menggunakan analog filter dengan bantuan transfer function berjenis Butterworth. Orde 3, rancanglah sebuah filter Laplace menggunakan Laplace IRR, infinite impulse response dengan 3 dB dan cut-off frekuensinya adalah 0,2 pi. Ya. Problem ini menyatakan apa? Pertama, di sini kenapa dikaitkan dengan analog filter? Ya, karena salah satu metode untuk mendesain sebuah filter digital adalah kita melakukan pendekatan dari filter analog. Nah, kebetulan filter analog yang kita gunakan adalah berjenis Butterworth. Penjelasan filter Butterworth ada di slide ini, di slide-slide awal. Silahkan Anda buka. Jadi transfer function-nya adalah menggunakan fungsi atau metode Butterworth orde 3. Orde 3 itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan variabelnya itu pangkat 3. Ya, pangkat 3. Kemudian di sini frekuensi cut-off-nya adalah 0,2 pi. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menentukan variabel frekuensi cut-off. Frekuensi cut-off diperoleh dari mana? Dari persamaan 8.68 di mana tangan big omega dibagi 2. Di mana big omega itu 0,2 pi bagi 2 menjadi 0,1 pi. Kemudian tangannya bernilai 0,3249. Oke, dalam radian. Nah, variabel omega frekuensi cut-off ini kemudian akan kita substitusikan dalam persamaan Butterworth response orde 3. Bagaimana persamaan Butterworth response orde 3? Kita bisa merujuk pada persamaan 8.37 di slide sebelumnya. Anda bisa cek di slide ini, tapi di halaman sebelumnya adalah ini bentuknya. Ini persamaannya, bahwa dalam domain S, HS sama dengan 1/sekian. Kita lihat tandanya orde 3 di sini S pangkat paling tinggi adalah 3, di mana S pangkat 1 dikali dengan S pangkat 2 berarti S pangkat 3. Oke. Kemudian di sini ada variabel omega C, maka kita bisa substitusikan nilai ini, ya. Kemudian kita bisa manipulasi dengan menjadi ekspresi seperti ini. Ya, ini adalah transfer function filter dalam domain S.
Apa yang selanjutnya kita lakukan? Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, Anda dari sini menginverse dari transformasi Laplace, berarti nanti Anda akan mendapatkan transfer function dalam domain waktu. S-nya menjadi ganti N. Seperti itu bisa. Atau kita rubah menjadi domain Z. Ya, kalau dirubah menjadi domain Z, kita bentuknya seperti ini. Seperti ini. Kenapa dirubah menjadi domain Z? Karena kita ingin merancang filter dalam blok diagram. Ya. Apakah itu wajib? Tidak, tidak wajib. Kenapa harus Kenapa blok diagram? Karena lebih mudah sebenarnya ya dalam membuatnya dan lebih terlihat. Kita lihat ini adalah struktur filter dalam blok diagram. Sisi ini adalah input sinyal dalam domain waktu, yes. Kemudian ini di sini ada dua suku pertama dan suku kedua. Ini dari mana suku pertama dan suku kedua? Sesungguhnya adalah sama dengan ini. Ini penjumlahan suku pertama dan suku kedua ini akan menghasilkan persamaan 8.71. Sama. Penggambaran atau penulisan seperti ini sesungguhnya untuk memudahkan dalam penyusunan diagram bloknya. Kita lihat untuk suku pertama di sini bagian atas 1 plus Z pangkat min 1 adalah sini, dari kita melihat dari yang masuk titik sini, di sini adalah 1, di sini adalah Z pangkat min 1. Dari mana? Dari sini. Kemudian penyebutnya dari mana? Penyebutnya adalah di sini 1 dikurangi ya karena dia feedback minus 0,5 Z pangkat min 1. Kita lihat panah ini 0,5 dikali Z pangkat min 1, maka kita dapatkan untuk penyebutnya ini. Untuk suku kedua pembilangnya adalah kita lihat dari titik ini. Titik ini diperolehnya dari mana? Dari arah sini, dari arah sini. Arah sini diperolehnya dari mana? Dari sini dan dari sini. Maka kita bisa tuliskan 1 plus 2 Z pangkat min 1 ditambah 1 Z pangkat min 2. Ini 2 kali di delay. Z pangkat min 1 artinya sebuah sinyal yang di delay 1 periode. Kemudian menyebutnya kita menggunakan metode yang sama atau tata cara yang sama, bahwa 1 dikurangi berarti dari komponen ini. Komponen ini merupakan arahnya dari 2, 1,2 dan 0,3, minus 0,3. Di sini menjadi minus 1,2 dan positif 0,3 Z pangkat 2. Oke. Bentuk impulsnya tadi, ini adalah bentuk impuls dari transfer function filter yang kita sudah rancang. Kita lihat sumbu Y adalah magnitude-nya atau amplitudonya, dan sumbu X adalah waktunya, N. Jadi dari 0 sampai dengan T hingga. Kita lihat bahwa filter ini mempunyai impuls yang tidak terbatas. Oke, ini karakteristik kerja dari filter yang kita sudah rancang. Untuk mendapatkan grafik ini Anda tinggal meng-FFT-kan ya. Meng-FFT-kan dari output dari sini. Oke. Kita lihat ada dua grafik di sini, ada grafik magnitude dan ini grafik fase. Kembali lagi kepada karakteristik filter yang kita gunakan, low pass dengan frekuensi cutoff 0,2 pi. Kita lihat grafik ini. Grafik ini berarti dia tinggi di awal kemudian turun. Sumbu X-nya adalah frekuensi, sumbu Y-nya adalah magnitude. Artinya filter ini akan melewatkan frekuensi di bawah frekuensi cutoff-nya adalah 0,2 pi. 0,2 pi itu berapa ya? Berarti 0,2 dikali 3,14 sekitar 0,6, berarti di titik sini. Ini garis putus-putus, dash line menandakan daerah kerja.
Adapun sinyal yang di atas frekuensi cutoff dia akan perlahan diredam, ya, diredam. Kemudian ini adalah karakteristik kerja dari fasanya. Kita lihat fasanya linear di frekuensi cutoff tersebut, yang menunjukkan bahwa filter ini cukup baik. Oke, demikian penjelasan tentang infinite impulse response. Terima kasih.